Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Pratiwi dari Program Studi Statistika dengan NPM 2408 1080 1020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Kependudukan. Artikel yang saya kaji berjudul Long-Term Population Projection Scenarios of Low or Rebounding Fertility yang membahas proyeksi populasi dunia dalam jangka sangat panjang dengan mempertimbangkan kondisi fertilitas rendah dan kemungkinan terjadinya pemulihan fertilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identitas artikel permasalahan penelitian, tujuan, kebaharuan, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan penelitian. Baik, selanjutnya identitas artikel jurnal. Artikel yang dianalisis merupakan original research artikel yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024 di jurnal PLOS ONE. Penelitian ini dilakukan oleh Dean Spears, Sagita Fias, J.H. Weston, dan Michael Jeruso dari University of Texas at Austin dan City University of New York. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal internasional yang telah terindeks Scopus, Web of Science, dan PubMed Central, sehingga secara kualitas dan kredibilitas dapat dianggap cukup kuat. Topik penelitian ini berfokus pada bagaimana populasi dunia akan berkembang dalam jangka panjang apabila tingkat fertilitas terus rendah atau kembali meningkat menuju tingkat penggantian. Selanjutnya, masalah yang diangkat dan tujuan penelitian. Peneliti mengindikas Peneliti mengidentifikasi 3 permasalahan mendasar dalam demografi yang belum terjawab, kemudian menetapkan 4 tujuan spesifik untuk menjawabnya secara kuantitatif. Pertama, kelangkaan proyeksi jangka panjang. Hampir semua proyeksi hanya mencakup hingga akhir abad ke-21 tanpa kuantifikasi formal. Masalah kedua adalah belum adanya model pemulihan fertilitas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengasumsikan fertilitas tetap rendah dan belum memodelkan kemungkinan terjadinya peningkatan kembali. Masalah ketiga yaitu proyeksi deterministik sebelumnya sudah kurang relevan karena penurunan fertilitas global dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lebih cepat dibanding prediksi sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, memperbarui proyeksi global menggunakan cohort component method. Kedua, menyusun berbagai skenario total fertility rate atau TFR jangka panjang. Ketiga, menjadi penelitian pertama yang memodelkan fertility rebound secara kuantitatif. Dan yang terakhir, menganalisis dampaknya terhadap risiko ketergantungan usia tua. Selanjutnya, kebaharuan atau novelty penelitian. Bagian ini menunjukkan kontribusi utama penelitian dibanding studi sebelumnya. Kebaharuan pertama adalah penelitian ini menjadi yang pertama di dunia yang memodelkan kemungkinan pemulihan fertilitas menuju tingkat penggantian dalam proyeksi jangka panjang. Kedua, penelitian ini memperbarui proyeksi global dengan menggunakan data fertilitas terbaru yang menunjukkan penurunan lebih cepat. Kedua, penelitian ini memperbarui proyeksi global dengan menggunakan data fertilitas terbaru yang menunjukkan penurunan lebih cepat dibandingkan prediksi lama. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan perspektif bahwa populasi manusia saat ini dapat dipandang sebagai puncak sementara dalam sejarah manusia, bukan kondisi yang akan terus berlangsung. Menurut saya, bagian ini menarik karena peneliti tidak hanya menghitung jumlah penduduk, tetapi juga mencoba melihat posisi populasi manusia dalam konteks sejarah yang sangat panjang. Selanjutnya, metode matematis dan statistika.
Penelitian menggunakan 5 metode demografis dan matematis yang saling berkaitan dengan keterkaitan langsung pada topik inti pembelajaran demografi, terutama tabel kematian singkat dan metode komponen kohort. Metode utama penelitian ini adalah cohort component method atau CCM. Metode ini digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan komponen fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan tabel kematian singkat atau average life table, khususnya nilai 5LX. Nilai 5LX menunjukkan jumlah tahun hidup dalam suatu kelompok umur dan menjadi input penting dalam perhitungan proyeksi populasi. Selanjutnya digunakan model konvergensi kesuburan, yaitu model literatif yang mengatur bagaimana fertilitas bergerak menuju target jangka panjang. Penelitian ini juga menggunakan proyeksi deterministik untuk menghasilkan berbagai skenario perkembangan populasi. Terakhir, dilakukan analisis risiko ketergantungan untuk melihat beban penduduk usia produktif terhadap kelompok usia non-produktif. Menariknya, model yang digunakan berhasil mereplikasi proyeksi UNWPP 2022 dengan selisih hanya sekitar 0,11%, yang menunjukkan metode ini cukup valid. Temuan utama penelitian. Temuan pertama menunjukkan bahwa sekitar 80% kelahiran manusia sepanjang sejarah diperkirakan sudah terjadi. Kemudian pada skenario TFR sebesar 1,2 rasio ketergantungan usia tua akan mencoba mencapai 150 per 100 pekerja. 3 kali lipat Jepang 2019 yang tertinggi di dunia. Kemudian, hmm, peneliti juga menemukan bahwa waktu terjadinya pemulihan fertilitas sangat menentukan ukuran populasi masa depan. Jika pemulihan dimulai lebih awal, populasi dapat bertahan di sekitar 8 miliar jiwa. Tetapi jika terlambat, maka jumlah penduduk akan jauh lebih kecil. Selain itu, resiko ketergantungan usia tua diproyeksikan meningkat drastis hingga 150 per 100 pekerja, jauh di atas kondisi Jepang yang selama ini menjadi salah satu negara dengan populasi menua tertinggi. Temuan lain menunjukkan bahwa perubahan fertilitas ternyata memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap ukuran populasi dibanding peningkatan angka harapan hidup. Kesimpulan dan implikasi untuk pembelajaran demografi. Dunia sedang berada di ambang perubahan demografis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Populasi global lebih dari 8 miliar jiwa sangat mungkin merupakan puncak sementara, bukan kondisi normal manusia. Nilai 5LX adalah komponen esensial. Penggunaan nilai 5LX dari tabel kematian singkat bukan sekedar latihan akademis, melainkan komponen esensial dalam proyeksi penduduk skala global yang terverifikasi secara teknis. Implikasi penting dari penelitian ini adalah keputusan fertilitas saat ini dapat mempengaruhi struktur populasi selama ratusan tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.